Maka hari ini kita akan bicara mengenai tabur tuai. Apakah ada landasan alkitabiahnya? Mari kita buka 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi ada kata tabur, ada kata tuai. Maka ayat ini seringkali dihubungkan dengan konsep tabur tuai, atau hukum tabur tuai, atau ajaran tabur tuai. Itu ada kan ayatnya? Mana ayatnya? 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 katanya. Pada umumnya orang mengatakan atau mengartikan tabur tuai sebagai balasan atas perbuatan seseorang yang terjadi berdasarkan apakah perbuatan itu baik atau jahat. Kalau saya berbuat baiknya 10, nanti saya akan terima 10 bahkan berlipat-lipat. Kalau saya berbuat kurang baik, ya saya terima yang kurang baik. Kalau saya berbuat jahat, maka saya akan terima yang jahat atau bahkan sangat jahat. Dan di dalam beberapa kitab perjanjian lama ini sangat kental. Kalau hidupmu baik, kamu pasti bahagia sejahtera. Atau kadang-kadang malah dibalik pernyataannya. Kalau kamu bahagia dan sejahtera, itu tandanya hidupmu baik. Nah, keadaan sebaliknya juga berlaku, tidak hanya soal yang baik saja. Kalau hidupmu jahat, kamu pastilah menderita dan sengsara. Kadang juga malah dibalik konsepnya. Kalau kamu sekarang ini menderita dan hidupnya sengsara, berarti kamu hidupnya jahat. Jadi dipertukarkan vice versa. Tapi kok ada ayat lain yang tampaknya bertentangan dengan ajaran tabur tua itu? Yaitu Yohanes, Injil Yohanes maksudnya, pada pasal yang keempat ayat 37 sampai 38. Demikian bunyinya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Artinya kalau kita melihat Yohanes 4 ayat 38, tanpa tabur kita tuai. Tanpa tabur kita tuai. Berarti berbeda dong dan bertentangan dong. Itulah kenapa konsep ajaran tabur tuai kemudian kita pertanyakan. Kalau tabur tuai diartikan sebagai balasan atas perbuatan seseorang yang terjadi berdasarkan apakah perbuatan itu baik atau jahat, kemudian kita bertanya, kalau kita menuai tanpa menabur, berarti kan tidak berlaku ajaran tabur tuai itu. Bertanya-tanya, jadi bagaimana ajaran tabur tuai itu? Kok ayatnya berbeda-beda? Maka bagian selanjutnya saya akan bicara mengenai ayat-ayat yang pro dan kontra tentang tabur tua itu. Kita mulai dari yang pro. Ayat-ayat berikut tampaknya mendukung konsep mengenai tabur tuai. Yang sudah kita ungkap di bagian awal, yaitu 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Ayat yang lain, Ayub 4 ayat yang ke-8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Sekarang Hosea 10 ayat yang ke-12 dan seterusnya. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia dan seterusnya. Nah, kemudian ayat 13, kamu telah membajak kefasikan, kefasikan itu kejahatan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Sekarang kita pindah ke perjanjian baru. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi ayat ini juga tampak mendukung ajaran mengenai tabur tuai. Kadang yang kontra. Kontra artinya rupa-rupanya dalam ayat-ayat Alkitab juga ada ayat-ayat yang menentang atau berlawanan dengan konsep tentang tabur tuai. Mari kita lihat. Yang sudah kita lihat tadi, Yohanes 4 ayat 37 sampai 38. Masih ada yang lain, Yeremia 12 ayat 13. Mereka telah menabur gandum tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah tetapi usaha mereka tidak berguna. Artinya tidak ada tabur tuai menurut ayat ini. Kemudian Mika 6 ayat yang ke-15. Engkau ini akan menabur tetapi tidak menuai. Nah, jelas sekali ya. Engkau menabur tetapi tidak menuai. Tidak ada hubungan tabur dengan tuai. Tidak ada tabur tuai. Lanjutannya. Engkau ini akan mengirik buah zaitun tetapi tidak berurap dengan minyak.
Juga mengirik buah anggur tapi tidak meminum anggurnya, artinya tidak membuahkan hasil. Jadi tabur tuai tidak berlaku, kata Mika 6 ayat yang ke-15. Kalau kita menimbang kembali ajaran tabur tuai atau pandangan tabur tuai itu kan sebenarnya diambil dari konsep pertanian. Benih yang ditanam apa, nanti hasilnya apa. Kira-kira seperti itulah yang dimaksudkan. Sehingga kalau orang tabur benih yang baik, nanti hasilnya akan baik juga. Namun ternyata kalau kita memperhatikan dunia pertanian dengan lebih seksama, tidak sesimpel begitu, tidak sesimpel tabur tuai, tidak sesimpel begitu. Karena kita tahu ada hama wereng, kalau contohnya pertanian padi, yaitu gambar wereng yang bagian kanan bawah. Ada hama tikus, tikus suka sekali makan tanaman dan sering merusak. Kekeringan, kalau kamu tabur kemudian kering, ya hancur. Ada juga yang di bawah kebanjiran. Kalau kamu tabur kemudian banjir ya hancur. Artinya setelah tabur ada banyak proses yang lain untuk sampai tuai sehingga seringkali tabur tidak sejalan dengan tuainya. Demikian pula kalau kita melihat dalam Alkitab ada banyak faktor yang terlibat hingga saat tuai. Perumpamaan tentang penabur. Lukas 8 ayat 5 dan seterusnya. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Perhatikan, ada taburan benih. Jadi tabur ya. Kemudian dikatakan ada yang diinjak orang. Benih kalau diinjak orang, benihnya pecah sehingga benih tidak bisa tumbuh. Lalu bahkan kalaupun itu utuh, ada dikatakan burung-burung memakan sampai habis. Berarti tidak bisa tumbuh karena benih itu kemudian dimakan burung, ada di perut burung, hancur, katakanlah demikian. Ayat selanjutnya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Tadi sudah saya contohkan ada kekeringan, tidak dapat air, benihnya memang tumbuh, tapi kemudian kering. Kalau kering tidak akan tuai. Ayat selanjutnya, sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Jadi benihnya setelah tabur memang tumbuh, tapi terhimpit oleh yang lain yaitu semak, maka mati, maka tidak bisa tuai. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Jadi memang ada yang tuai. Tetapi kalau kita lihat kenyataan dalam hidup sehari-hari, ada banyak faktor yang membuat tidak bisa tuai. Dan sebenarnya kalau kita kembali dalam hidup harian kita, bukti-bukti tampak lebih banyak, sebenarnya tabur tidak selalu sama dengan tuai. Ya, ini kenyataannya memang sepertinya pahit ya. Kita barangkali lebih mudah meyakini, wah kalau kamu tabur baik pasti dapat baik. Menghibur sekali ya, menghibur sekali dalam hidup kenyataan itu menghibur sekali. Pikiran positif ya, positive thinking ya, oke. Tapi kalau kita kembali pada kehidupan nyata, ternyata tabur tidak selalu sama dengan tuai seperti yang disampaikan dalam perumpamaan tadi. Sudah ditabur, berbagai macam faktor, ada yang membuat hancur, mati, kering, dan sebagainya. Menurut pengalaman manusia sehari-hari, tabur tidak selalu sama dengan tuai. Itu kenyataannya dan itu faktanya. Meskipun kita ingin percaya tabur sama dengan tuai, tetapi kenyataannya tidak demikian. Yang ingin kita yakini, yang ingin kita percaya, yang lebih menghibur, yang lebih menguatkan adalah tabur sama dengan tuai, tabur tuai. Tetapi kenyataannya tabur tidak selalu sama dengan tuai. Saya kira sampai bagian ini kita perlu berpikir dengan lebih realistis juga. Artinya dalam kehidupan nyata memang demikianlah. Anda boleh bercermin dari kehidupan Anda masing-masing. Enggak kok Romo, saya baik, orang lain baik ya. Kadang-kadang memang ada yang begitu. Tapi ada juga Anda baik, Anda ditipu. Anda baik, Anda dijahati orang. Anda baik, Anda didustai orang. Anda sudah oke sebagai pasangan, pasangan Anda tidak baik. Bukan karena Anda tidak baik, kira-kira begitu. Artinya dalam hidup nyata lebih mudah kita melihat tabur yang tidak sama dengan tuai. Maka bagian selanjutnya saya akan menyampaikan bagian ini saya beri judul tabur tidak selalu sama dengan tuai. Ajaran atau pandangan tabur tuai menyatakan kalau hidupmu baik, kamu akan baik, bahagia, sejahtera. Maka bagian selanjutnya berdasarkan pada pola ini, anggapan ini, sebutlah demikian, anggapan adanya tabur tuai. Apakah Yesus orang jahat? Yesus bukan orang jahat, tetapi yang diterima adalah keburukan. Kalau dengan pola tabur tuai,
Yesus berarti tidak menabur yang baik. Karena hidupnya berakhir dengan mati kekonyolan. Kalau kita lihat dalam bahasa manusia. Oke, kita jangan pakai bahasa iman dulu ya. Kita jangan pakai bahasa iman. Yesus kan menebus. Ya oke, itu kita tahu semua. Tapi artinya di dalam pandangan manusiawi kita, bahkan dalam pandangan orang pada zaman itu, hidup yang digantung, salib itu hukuman gantung pada zaman kuno, itu adalah hidup yang terkutuk. Bahkan Alkitab Perjanjian Lama mengatakan orang yang dihukum mati pada tiang gantungan itu mati yang terkutuk. Berarti kalau kita melihat hasil akhirnya Yesus mati yang terkutuk, apakah beliau menabur keburukan? Kan tidak. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan tabur tidak selalu sama dengan tuai. Yesus Kristus sebagai manusia, Yesus dari Nazaret, beliau bukan orang jahat, tapi berakhir dengan sebuah peristiwa kematian yang jahat, dalam arti yang ngeri, yang dalam kategori perjanjian lama itu adalah mati yang ternista, saudara-saudari. Kalau kita melihat kitab Injil, jelas sekali tidak ada kesalahan kok. Yuk kita lihat Lukas 23 ayat 4. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Kalau kita melanjutkan pembacaannya pada ayat 15, Lukas 23, ada juga pernyataan demikian. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Perhatikan, tidak ada salahnya. Tetap hukuman mati salib diterahkan kepadanya. Yang artinya, kalau kita pakai konsep tabur tuai, beliau menuai yang tidak ditabur, saudara. Jadi kesimpulannya apa? Tabur tidak sama dengan tuai. Contoh yang lain. Apakah Bunda Maria jahat? Bunda Maria bukan orang jahat. Tetapi kita tahu, akhir dari hidup Kristus adalah kesedihan bagi Bunda Maria. Apakah Stefanus orang jahat? Kita tahu Stefanus itu diakon pertama dari 7 diakon yang kemudian mewartakan Sang Kristus. Kita tahu tidak ada keburukan yang dilakukan oleh Stefanus. Bahkan kalau kita melihat tugas-tugas diakon pertama adalah melayani secara sosial, memberikan bantuan-bantuan sosial kepada mereka yang berkekurangan. Tapi berakhir dengan apa? Kita tahu Stefanus berakhir dengan dihukum rajam, ditimbuki batu sampai meninggal dunia. Baru 3 loh. Kalau kita melihat contoh martir-martir yang lain kan seperti itu sama. Yesus Kristus, Bunda Maria, Stefanus, martir, semua martir. Apakah mereka melakukan kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati? Tidak. Apakah mereka menabur kejahatan? Tidak. Tapi apa buktinya? Mereka menuai yang buruk. Berarti tidak ada tabur tuai itu. Artinya tabur tidak selalu sama dengan tuai, saudara-saudari. Ada contoh lain yang lebih ekstrim dalam perjanjian lama, yaitu kitab Makabe. Mari kita baca. 2 Makabe 6 ayat 1 dan seterusnya. Sang raja, yaitu Antiochus Epiphanes, mengutus seseorang bangsa Athena dan seterusnya. Supaya orang-orang Yahudi dipaksa olehnya untuk dan seterusnya. Untuk apa? Tidak lagi hidup menurut hukum-hukum Allah. Jadi pada waktu itu konteksnya adalah orang-orang Yahudi dikuasai oleh bangsa lain. Kalimat lanjutannya. Orang itu pun harus menodai juga bait Allah di Yerusalem dan membaktikannya kepada dewa Zeus Olympios. Orang yang tidak mau beralih kepada tata cara Yunani harus digorok semua. Digorok berarti diputuskan lehernya. 2 Makabe 6 ayat yang ke-10. 2 perempuan yang telah menyunatkan anaknya dihadapkan ke pengadilan. Anak-anak itu digantung pada buah dada mereka sebelum dicampakkan dari atas tembok kota. Kalimat selanjutnya, Eleazar, contoh yang lain. Ahli Taurat yang utama. Ia dibuka mulutnya dengan kekerasan dan begitu dipaksa makan daging babi. Tetapi dengan mengutamakan kematian terhormat setelah daging itu dimuntahkannya kembali. 2 perempuan yang menyunatkan, kemudian Eleazar, bahkan ada contoh yang lain yaitu seorang ibu yang mati disiksa dengan 7 anaknya. Jadi seorang ibu dengan 7 anak, karena setia kepada hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat, mereka mati disiksa. Itu bukan orang-orang yang jahat. Yang dikisahkan dalam kitab Makabe itu orang-orang baik yang setia kepada hukum Tuhan, yang tidak menabur kejahatan. Tetapi apa yang diterima? Yang diterima adalah keburukan. Jadi kalau hidupmu baik, kamu akan bahagia sejahtera, tidak nyambung dengan contoh-contoh yang baru saja kita saksikan di sini, saudara-saudari. Karena kenyataannya bicara sebaliknya. Orang-orang baik yang dikisahkan dalam kitab Makabe tidak mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan seperti yang digambarkan dalam hukum tabur tuai. Konsep tabur tuai itu ada masalah.
Hidupmu baik, kamu pasti bahagia. Tidak pasti. Ternyata begitu, saudara-saudari. Hidupmu baik, memang bisa bahagia, dan kita harapkan jadi bahagia tentu saja. Tapi pada kenyataannya memang ada masalah juga. Dan kenyataan dan fakta yang perlu kita terima adalah tabur tidak selalu sama dengan tuai. Ternyata begitu. Meskipun kita lebih ingin percaya bahwa tabur sama dengan tuai gitu. Itu lebih enak untuk pikiran kita memang. Kalau kita menabur baik, hasilnya baik, itu memang lebih nyaman untuk pikiran kita. Nyaman sekali, enak sekali. Tapi kenyataannya, de facto-nya tidak demikian, saudara-saudari. Maka kita perlu berpikir ulang mengenai itu. Kita lihat bahwa memang tabur tidak sama dengan tuai, tapi juga kadang-kadang berlaku untuk yang lebih baik. Maksudnya lebih baik itu begini. Contoh-contoh yang sebelumnya kan itu yang lebih buruk ya. Maksudnya orang-orang baik ternyata tidak berakhir dengan baik juga. Itu contoh yang lebih buruk, yang lebih negatif gitu ya. Hidup baik tapi akhirnya kenyataannya sengsara. Itu contoh yang negatif. Tapi bagian selanjutnya, dalam beberapa contoh selanjutnya yang membuat kita akan berpikir ulang, orang menaburnya -8, tapi menuainya 8 positif. Ini arti yang kebalikannya. Jadi yang ditabur tidak sama dengan yang dituai, tapi dalam arti yang lebih baik yang dituainya. Kita mulai dari Kejadian 2 ayat 16, 17, dan seterusnya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua boleh dimakan. Ada pengecualian ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, pohon pengetahuan, jangan kau makan. Karena apa? Ada akibatnya. Kalimat selanjutnya, hari engkau memakannya pasti engkau mati. Pastilah engkau mati. Tetapi yang terjadi kemudian memang dimakan, dilanggar, yaitu Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan seterusnya. Lalu ia, si perempuan, ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Hari itu harusnya mereka mati. Tetapi apa yang terjadi dari firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 15. Aku yang dimaksud Tuhan Allah, akan mengadakan permusuhan antara engkau yang dimaksud itu si ular yang menggoda, dan perempuan ini, perempuan yang makan buah pohon tadi itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Yang dimaksud keturunannya adalah keturunan si perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan Kejadian 3 ayat 15 ini yang sering disebut sebagai proto-evangelium. Proto itu pertama, evangelium Injil. Injil pertama. Karena ini merupakan kabar gembira yang pertama. Apa kabar gembiranya? Kalau hari memakannya itu mati, sedangkan kemudian ternyata betul dimakan, kok dalam Kejadian 3 ayat 15 Tuhan Allah bicara tentang keturunan. Kenapa ada firman tentang keturunan? Ini bukan berarti Tuhan bohong atau Tuhan kurang sakti. Loh, ternyata nggak mati. Bukan begitu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan melebihi dari dosa manusia. Yang ditaburkan adalah dosa, yang akibatnya mati, tetapi ternyata tidak mati karena tanda petik pakai bahasa gampang, jelas dan gampang, Jepang. Karena Tuhan meringankannya. Pasti engkau mati, tapi kok punya keturunan. Berarti yang ditabur tidak sama dengan yang dituai. Tapi yang ini dalam arti yang positif. Contoh salib tadi dalam arti yang negatif. Yang ditabur baik, yang dituai buruk. Ini yang ditabur buruk atau jahat, yang dituai baik. Tidak ada tabur tuai juga. Contoh yang lain dalam arti yang positif ya. Lukas 23 ayat 40 dan seterusnya. Penjahat yang seorang menegur dia, katanya, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Orang ini maksudnya Sang Kristus. Ini Dismas yang berbicara, yaitu penjahat yang bertobat. Kita selayaknya dihukum. Tetapi kepada si penjahat yang layak mendapat hukuman itu, Sang Kristus berfirman demikian. Masih pada Lukas 23, sekarang ayat 42 dan seterusnya. Ia berkata, ia di sini penjahat yang bertobat, atau Dismas dalam tradisi kita. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya ini yang ditabur tidak sama dengan yang dituai.
Cerita ini sama senada dengan cerita dalam kitab Kejadian tadi. Hari engkau memakannya engkau mati, tetapi ada keturunan. Layak dihukum artinya dosa, tetapi firdaus. Lagi-lagi kita di sini diperlihatkan satu kenyataan bahwa ternyata ya tidak ada tabur tua itu. Kalau tabur tidak sama dengan tuai Rama, lo kok tadi di bagian awal ada ya ayat mengenai tabur tuai ya? Yaitu dalam 2 Korintus 9 ayat 6 kok ada Rama ya? Maka kemudian saya akan memperlihatkan bagaimana konteks ayat supaya kita lebih paham tabur tidak sama dengan tuai itu. Meskipun kalau kita membaca 2 Korintus 9 ayat 6, kita seakan-akan melihat ada tabur tuai, ada hukum bahkan. Orang sering hukum tabur tuai. Hukumnya dari mana? Ajaran tabur tuai. Ada loh Rama. Di mana? Galatia 6 ayat 7. Haleluya saudara. Konteksnya bagaimana ayat-ayat itu? Ada 2 ayat yang akan saya bicarakan. Tetapi karena 2 ayat ini mirip, saya hanya akan bicara satu saja. Yang Galatia saya eliminasi. Karena yang awal tadi kita sudah kutip 2 Korintus 9 ayat 6. Kita akan bicara itu. Nanti kalau Anda membaca Galatia itu artinya konteksnya kurang lebih mirip, kurang lebih saya katakan. Tidak ada ayat yang persis sama konteksnya, tapi kurang lebih mirip. Kalau Anda mendengarkan penjelasan mengenai 2 Korintus 9 ayat 6 ini, kemudian akan tahu apa yang dimaksud dalam kitab Galatia. Ini ayatnya tadi. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Loh, ada kan tabur tuai ya. Kalau kita hanya cuplik satu ini, ya seperti ada. Tapi ayat ini tidak lepas dari seluruh ayat yang menaunginya, yang disebut sebagai konteks. Kita harus bergerak maju. Tadi yang dikutipkan ayat 6 ya. Kita bergerak maju sampai pada permulaan pasal 9, yaitu 2 Korintus 9 ayat 1. Perhatikan. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Yang dimaksud orang-orang kudus adalah jemaat Yerusalem atau gereja Yerusalem. Atau kalau dalam bahasa kita zaman now, keuskupan Yerusalem. Kalau kita membaca ayat 6 nanti, harus tidak boleh dilepaskan dari konteks ini. Konteks bantuan untuk orang-orang yang berkekurangan, yang menjadi bagian dari gereja mula-mula yang ada di Yerusalem. Maka ayat 6 dan seterusnya pasti mengacu pada arah atau fokus ini. Maka kalau kita membaca ayat 6 sampai ayat 11, itu adalah landasan pertama mengapa umat Korintus perlu memberi, yaitu Allah memberkati orang yang memberi. Maksudnya bagaimana? Ayat ini adalah ajakan untuk orang-orang Korintus supaya dapat membantu orang-orang di Yerusalem. Kalau kita membaca Alkitab dengan menggunakan ilmu Alkitab, rupanya kata-kata yang tertulis dalam ayat 6 itu pepatah yang dikenal pada zaman itu. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi di sini dipertentangkan sukacita dengan sedih hati atau bersungut-sungut. Inilah alasan yang disampaikan Rasul Paulus. Ingat konteksnya apa? Bantuan. Kalau kamu membantu, jangan bersungut-sungut. Kalau kamu membantu, jangan ngedumel. Nah ini, paksaan, sedih hati, bersungut-sungut, ngedumel bahasa kita sekarang. Tapi sukacitalah membantu. Jadi konteks ayat 6, menabur, menuai, itu konteks peribahasa yang dihubungkan kemudian dengan dorongan untuk memberi dengan sukacita. Jangan dengan ngedumel. Selanjutnya ada dorongan dalam ayat 8, yaitu dorongan berbuat kasih. Allah sanggup melimpahkan segala karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Dorongan berbuat kasih. Pada ayat 9 ada kutipan dari Mazmur 112 ayat 9 yang dikutip dari Mazmur berbahasa Yunani atau Septuaginta. Maka ada kata tertulis. Tertulis artinya ayat Alkitab. Juga ayat 10 ini juga ada kutipan yang tidak langsung atau pengaruh dari Yesaya 55 dan Hosea 10. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Ini nasihat supaya murah hati. Memberi dengan sukacita, jangan ngedumel, berilah dengan murah hati.
yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh kami. Kemudian orang yang menerima kebaikan bersyukur, bahkan orang yang murah hati pun bisa bersyukur. Bersyukur Tuhan karena aku bisa berbagi kebaikan. Jadi saudara-saudari, konteksnya tadi itu ayat 6 sampai ayat 11, konteksnya dorongan untuk berbuat kasih, dorongan untuk murah hati. Konteksnya suatu nasihat. Jadi bukan hukum atau bukan ajaran atau bukan suatu konsep tentang tabur tuai. Kalau kamu tabur begini pasti akan begini. Bukan begitu maksudnya. Lanjutannya, masih konteks yang sama. Ayat 12 sampai 15 itu menyampaikan landasan yang kedua. Kenapa kok harus memberi umat Korintus itu? Agar Allah dimuliakan, itulah landasan yang kedua. Saya langsung kutip ayat intinya, yaitu ayat 13 pada 2 Korintus 9. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah. Nah ini dia. Jadi murah hati sama dengan memuliakan Allah. Artinya 2 Korintus 9 ayat 6, tabur sedikit tuai sedikit, tabur banyak tuai banyak. Itu maksudnya adalah urusan nasihat untuk membantu orang-orang Yerusalem. Dan konteksnya bukan kalau kamu baik akan terima baik, tidak. Tapi yang dituai apa? Kemuliaan bagi Allah. Mereka memuliakan Allah. Jadi beda sekali dengan yang dimaksudkan atau sering disebutkan orang-orang tabur tua itu hukum yang berlaku universal. Tidak demikian. Nggak gitu caranya dulu. Gitu. Karena baca Alkitab ada konteksnya. Jadi saudara-saudari, Korintus 2 pasal 9 ayat 6 itu adalah nasihat agar umat bermurah hati. Dan nasihat itu diuraikan dalam dua landasan. Dan dua landasan itu dibangun berdasarkan sebuah peribahasa atau pepatah yang dikenal pada masa itu. Bagian selanjutnya adalah bagian kesimpulan bagian terakhir dari pembicaraan ini supaya lebih jelas lagi beberapa inti poin-poin penting, yaitu ada 4 poin penting yang saya simpulkan dari pembicaraan kita. Nomor 1, tidak tepat jika tabur tuai dimaknai sebagai hukum sebab akibat yang berlaku pasti dan universal. Kalau kamu tabur jahat, kamu pasti dapat kejahatan. Kalau kamu tabur baik, pasti dapat kebaikan. Nggak ada begitu. Kita lihat Lukas 23 ayat 40 sampai 41. Anda ngalamilah dalam hidup sehari-hari itu. Ini contoh gambar di sini. Anda tertib namun orang-orang ugal-ugalan. Apakah Anda yang tertib bisa ketabrak orang lain yang ugal-ugalan? Sangat bisa. Tidak tepat jika tabur tuai dimaknai sebagai hukum sebab akibat yang berlaku pasti dan universal. Karena apa? Karena tidak berbuat salah, kita bisa menderita. Nah, di situ konsep salib. Kalau tabur tuai berlaku sebagai hukum yang pasti, tidak ada salib, saudara. Tidak ada salib gitu. Karena Yesus nggak salah, yang nggak usah disalib, karena nggak salah kok. Disinilah konsep salib. Jadi, Sang Kristus memberikan kita teladan, adanya penderitaan tanpa salah yang dalam iman kita dinamai salib. Salib tapi dalam arti kiasan, bukan salib kayu ya, tapi salib sebagai penderitaan yang tanpa salah. Kita tidak berbuat sesuatu yang salah, tapi menderita. Nomor 2, kesimpulan kedua. Tidak tepat jika tabur tuai dimaknai atau bahkan disamakan begitu saja dengan hukum karma dalam agama-agama timur. Nah ini dia saudara-saudari. Kalau kita lihat contoh-contoh tadi itu ya karma nggak berlaku juga. Gitu. Anda tertib, Anda ditabrak itu kan nggak ada karma. Tapi ada loh orang-orang jahat, auto karma. Habis jambret dia nabrak. Ya itu kebetulan begitu gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau Anda menyamakan, apalagi kemudian dimaknai sebagai hukum karma versi agama-agama timur, maka tidak tepat. Kita lihat Kejadian 3 ayat 15, kita sudah tahu ya, ada keturunan meskipun sudah dikatakan pasti mati. Tidak mati. Loh kok tidak mati? Karena kerahiman Tuhan, pengampunan Tuhan melebihi dosa manusia. Jadi artinya apa? Ya tidak tabur tuai. Kesimpulan yang ketiga, tepat jika kamu menyatakan tabur tuai sebagai nasihat berbuat kasih, sebagaimana yang tertera dalam 2 Korintus. Kita sudah lihat, 2 Korintus 9 ayat 6 itu konteksnya nasihat berbuat kasih. Jadi tabur tuai yang merupakan peribahasa pada waktu itu nasihat agar umat berbuat murah hati. Ini konteksnya. Maka kalau engkau memahami tabur tuai sebagai nasihat berbuat kasih, oke, itu benar. Sesuai dengan 2 Korintus yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulan keempat,
Tidak tepat jika tabur tuai dimaknai sebagai jalan keselamatan. Maksudnya apa? Bahwa hidup kekal dapat diperoleh dengan menabur perbuatan baik. Jadi tabur tuai, hati-hati. Kalau sekarang kamu menabur kejahatan, nanti masuk neraka. Kalau kamu menabur kebaikan, nanti masuk surga. Masuknya kamu ke surga itu bukan karena perbuatan baikmu, tapi karena Kristus menyelamatkanmu. Perbuatan baikmu tidak bisa memberi surga. KGK 1992 ajarannya. Demikian bunyinya. Pembenaran diperoleh bagi kita melalui sengsara Kristus, alat pemulih bagi dosa semua manusia. Pembenaran ini maksudnya bahasa gampangnya keselamatan, atau bahasa lebih simpelnya masuk surga. Masuk surga diperoleh melalui sengsara Kristus, pemulih. Jadi sengsara Kristus sebagai pemulih bagi dosa semua manusia. Pembenaran diberikan kepada kita melalui pembaptisan, yaitu sakramen iman. Jadi bukan karena perbuatan. Loh, kalau demikian perbuatan-perbuatan baik itu seperti apa? Nanti ada konteksnya sendiri. Tujuan pembenaran ialah kemuliaan Allah dan Kristus. Demikian juga anugerah hidup abadi. Nah, hidup abadi kalau bahasa kita ya masuk dalam surga gitu. KGK 2007 dan 2008 yang khusus bicara mengenai apa sih konteksnya perbuatan baik dalam hidup manusia dalam rangka kehidupan abadi. Kita lihat KGK 2007. Terhadap Allah tidak ada jasa dalam arti kata yang sebenarnya dari pihak manusia. Tidak ada jasa manusia. Atau dalam bahasa yang lebih Jepang lagi, perbuatan baik kita tidak bisa mendapatkan surga bagi kita. Lalu nilainya perbuatan baik apa? Dijelaskan di sini, KGK 2008. Jasa manusia, maksudnya perbuatan baik manusia itu maksudnya, di hadapan Allah dalam kehidupan kita hanya muncul dari kenyataan bahwa Allah telah menetapkan secara bebas untuk mengizinkan manusia bekerja sama dengan rahmat-Nya. Kalimat lanjutannya agak lebih jelas. Jasa-jasa untuk perbuatan-perbuatan baik, pekerjaan-pekerjaan baik, maksudnya perbuatan baik, pada tempat pertama harus dialamatkan pada rahmat Allah. Dan sesudah itu baru kepada orang beriman. Jasa manusia pada dasarnya milik Allah. Kenapa? Karena perbuatan baik asalnya dari rahmat dan bantuan Roh Kudus. Tabur tua yang dimaknai sebagai jalan keselamatan, hidup kekal kamu peroleh kalau berbuat baik adalah salah. Demikian beberapa kesimpulan, yaitu kesimpulan mengenai ajaran tabur tuai. Benarkah ajaran itu? Adakah dalam Alkitab? Diajarkan dalam Alkitab atau tidak? Dan kita sudah lihat 4 kesimpulan itu. Semoga dapat dipahami mengenai ajaran tabur tuai yang harusnya kita posisikan sebagai nomor 3. Sebagai nasihat untuk berbuat kasih. Bukan sebagai hukum sebab akibat, hukum karma, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apalagi sampai sebagai jalan keselamatan. Semoga agak jelas. Terima kasih. Shalom Alaikum.